Mari kita awali dengan membaca sebagian dari zikir pagi bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabu lah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Segala puji kepunyaan Allah, mudah-mudahan kita terus dapat istiqomah sampai nanti kita diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Salawat juga bertangkaikan salam teruntuk manusia terbaik, manusia termulia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa karim wa barik alaih. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kalau Allah mengizinkan, hari ini kita sama-sama mau belajar daripada Al-Quran Suratul Baqarah ayat 137, dan semampu yang nanti kita bahas, tapi seperti biasa kita akan tilawah terlebih dahulu. Semoga Allah berkahi setiap tilawah daripada Al-Quran yang kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Sudah ketemu 137 Al-Baqarah. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Fasayakfikahumullah wa huwas sami'ul alim. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah. Wa nahnu lahu 'abidun. Qul atuhajjunana fillah wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Ayat 137 Allah berfirman,
Artinya, maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman padanya, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan dengan kamu. Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sibghah Allah. Siapa yang lebih baik daripada sibghahnya Allah? Apa makna sibghah? Yakni celupan Allah, yang berarti orang beriman kepada Allah yang tidak disertai dengan kemusyrikan, mereka yang akan mendapatkan sibghat Allah. Siapa yang lebih baik daripada sibghahnya Allah, dan hanya kepadanya lah kami menyembah. Ayat 39. Katakan, apakah kamu berdebat dengan kami tentang Allah, padahal dialah Allah zat Rabb kami dan Rabb kamu, bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepada kami dan hanya kepada Allah sajalah kami mengikhlaskan hati. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini adalah ayat tentang lana a'maluna walakum a'malakum. Bagi kita amalan kita, bagi mereka amalan-amalan mereka. Yuk kita pelan-pelan lihat ayat 137. Coba garis bawahi dulu dengan kalimat fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqadih tadau. Garis bawahi kalimat ini dulu. Kalaulah kalian mengimani sebagaimana banyak orang-orang sebelum kalian juga beriman, maka jika mereka mengimani apa yang kamu telah imani, artinya kalau mereka mau beriman kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqadih tadau, maka pasti mereka dapat petunjuk. Kata para ulama begini jemaah, siapa-siapa yang hidupnya mau mendapat petunjuk dari Allah, dimudahkan, ditenangkan jiwanya, dilapangkan dadanya ketika setiap kali dia dapat persoalan anugerah yang bentuknya dalam bentuk masalah, dia harus beriman. Iman itu artinya 3. Iqrar bil lisan, harus diikrarkan dengan lisan. 2. Tasdiq bil qalb, dibenarkan, nggak cukup dengan lisan tapi dibenarkan dengan hati. Yang ketiga, dilakukan bil amal, dengan perbuatan. Itu baru iman. Orang yang akan dapat petunjuk hidupnya tenang, nyaman, dan dia nggak gerusa-gerusu, tertata, itu biasanya karena mereka beriman. Allah berjanji, kalau kamu beriman, faqadih tadau, pasti kami beri petunjuk. Kata Allah kan begitu. Allah berfirman, kalau kamu beriman sebagaimana Nabi Muhammad beriman, sahabat Rasulullah beriman, Bilal bin Rabah beriman, para ulama beriman, para fuqaha beriman, para muhaddisin beriman, para mufassirin beriman, dan sebagaimana orang soleh terdahulu beriman, maka kamu akan dapatkan petunjuk. Sini disebutkan petunjuk itu artinya maknanya adalah Allah memberi penerangan di tengah kegelapan malam. Di saat yang lain gelap, matanya tak mampu melihat, Allah berikan penerangan. Di saat yang lain sempit, Allah buat dada kita lapang. Di saat yang lain terhimpit, Allah buat kita seluas-luasnya. Hadirin, hati ini kan sesak tergantung kelapangannya, ya kan? Hati ini sesak tergantung kelapangannya. Kalau ada 40 orang kumpul di Masjid Fatimah Garung, mungkin penuh, dan orang mungkin akan ngerasa sesak. Kaca-kaca mulai berembun karena kita berebut oksigen. Tapi kalau 40 orang dipindah ke alun-alun Wonosobo, rasanya sempit atau terasa lapang? Lapang. Hati kita sempit tergantung kelapangannya. Miliki hati yang seluas samudra, sehingga satu tinta hitam sebesar truk kontainer pun tak mampu merubah warnanya. Tapi kalau kita punya hati cuma satu gelas, seperti air yang ada dalam gelas ini, jangankan satu truk berisi tinta hitam, satu tetes tinta hitam tertuang ke sini aja semuanya berubah jadi
hitam. Perasaan hati manusia juga sama. Kalau ia punya hati seluas samudra, walaupun satu pesawat menghujani tinta hitam, tak akan pernah mampu merubah warnanya. Warnanya biru, ya biru. Orang kalau dia dadanya bahagia, mau sebetapapun menyakitkannya episode yang menghantam hidupnya, kalau dia punya dada yang luas seluas samudra, lapang selapang lautan, maka penyakit atau ujian yang sedang dihadapi dalam kehidupannya yang begitu keras menghantam mereka nggak akan pernah merubah warna hidup bahagia mereka, karena memang hatinya lapang. Ini loh hadirin, orang-orang yang beriman itu faqadih tadau. Allah yang kasih petunjuk, Allah yang kasih senter, Allah yang membimbing, Allah yang memberi penerangan, Allah yang selalu membersamai mereka, orang-orang yang beriman. Makanya Rasulullah hidupnya kan enjoy banget. Siapa yang paling beriman di muka bumi ini? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa manusia yang paling berbahagia di muka bumi ini? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kan ada episode-episode menyedihkan. Rasulullah pernah dilempar batu, Rasulullah pernah dihujani cemoohan, hujatan, bulian. Iya. Tapi itu semua tidak pernah membuat Rasulullah risau, gundah, gamang. Sedikit galau pernah, tapi Rasulullah tahu recovery-nya cepat karena Rasulullah SAW selalu kembalikan semua kepada Allah. Jadi jika kita mau beriman, pasti kita akan dapat petunjuk hadirin. Faqadih tadau, maksudnya kita akan selalu di atas kebenaran, dan kita akan selalu memperoleh jalan Allah, dan kita selalu ditolong Allah. Apa sih rasanya ditolong Allah? Tahu rasanya jemaah, kalau ada seseorang yang punya jabatan, jabatannya cukup diakui dan orang ini cukup punya power. Udah Mas Hadi tenang aja, Mas Hadi pulang, serahkan urusan ini sama saya, nanti anak buah saya yang membereskannya. Perasaan Mas Hadi pulang tenang, karena yang bicara ini pangkatnya luar biasa, apalagi orang ini orang yang powerful. Tenang Mas Hadi, nggak seburuk yang Mas Hadi khawatirkan. Udah Mas Hadi pulang, ini biar saya dan anak buah saya yang membereskan. Beres besoknya, selesai. Ditolong manusia yang berpangkat. Gimana kalau kita ditolong sama Allah? Hambaku, kamu tenang ya, kamu kan ahli sholat. Hambaku tenang ya, kamu kan ahli tahajud. Hambaku engkau tenang ya, engkau kan ahli sedekah. Hambaku tenang ya, engkau kan ahli majlis ta'lim. Kalau duduk pasti paling depan, kalau nggak ada yang nanya pasti nanya paling duluan. Tenang hambaku, nggak mungkin aku membiarkanmu, pasti Allah tolong. Faqadih tadau, Allah kasih petunjuk. Itu maknanya kita selalu nanti dibersamai Allah, dibimbing Allah, dikasih kebaikan-kebaikan yang dimudahkan. Lebih daripada itu, Allah menolong kita. Jadi yang kita khawatirkan selama ini itu nggak sebesar apa yang betul-betul dikhawatirkan. Asalkan kalau kita beriman, selama kita yakin kepada Allah, Allahnya kita maha kaya, Allahnya kita maha kuasa, Allah bisa merubah siang jadi malam. Apalah artinya hari ini engkau miskin, esok kaya raya? Apalah artinya hari ini kita nggak berpunya, besok berpunya? Apalah artinya kalau Allah Subhanahu Wa Taala mengubah langit yang gelap tiba-tiba cerah terang benderang, itu saja bisa? Apalagi hati kita yang hari ini terluka besok bahagia, sangat kecil diubah sama Allah. Sangat mudah bagi Allah membolak-balikan hati manusia. Sebagaimana Rasul bersabda, hati manusia mudah Allah bolak-balikan seperti air yang mendidih. Makanya selalulah, ya Allah karuniai hamba keimanan, keistiqomahan. Itu yang kita minta. Ya Allah izinkan kami istiqomah sampai wafat husnul khatimah. Minta keimanan,
Boleh jemaah minta rezeki, minta apapun perihal dunia, minta punya kendaraan yang prima, minta rumah yang nyaman, rumah yang luas, rumah yang menjadi tempat berkumpulnya anak cucu kita kelak, boleh. Tapi jangan itu terus. Minta supaya iman bertambah, minta supaya semakin yakin sama Allah, minta supaya rukunya tenang, sujudnya nyaman, sholatnya khusyuk, minta supaya tangan ini ringan untuk berderma setiap waktu, setiap saat, setiap kali ada kesempatan. Minta supaya kaki ini mudah melangkah ke tempat-tempat mulia, hadir ke majelis ilmu. Minta kepada Allah kesehatan dipakai untuk beramal salih, waktu luang dipakai untuk berbuat kebaikan. Minta sama Allah itu. Kalau kita seringnya minta sama Allah perihal dunia, boleh, tapi takutnya hati kita mati, karena gak ada di matanya kecuali hanya dunia. Tapi kalau kita minta, ya Allah, sebagaimana Engkau mengkaruniai kami kesehatan, pertahankan kesehatan ini ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Engkau karuniai kami iman, tolong ya Allah, pertahankan iman ini tetap ada dalam dada. Ya Allah, sebagaimana Engkau kuatkan kami untuk tetap istiqomah, setiap subuh hadir ke kajian, izinkan kami tetap istiqomah sampai husnul khatimah. Minta itu jemaah, karena gak ada nikmat yang luar biasa Allah beri kepada seorang hamba setelah imannya kecuali istiqomah. Harta itu nomor sekian belas atau bahkan sekian puluh. Punya kendaraan prima itu sekian belas atau bahkan sekian puluh. Tapi nomor satu, ini yang harus dipegang baik-baik. Tulis di kolom komentar ya sahabat TikTok, YouTube, Instagram. Tidak ada hadiah yang paling indah yang Allah berikan sebentar jemaah. Assalamualaikum. Ini live-nya mati. Cek. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sebentar jemaah. Kok ini live-nya mati ya? Sebentar jemaah. Qadarullah. Oh, biasa jemaah. Yang TikTok mati. Biasa. Paket datanya habis. Sebentar jemaah. Sebentar kok. Bismillah. Sebentar ya hadirin, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Siap. Lanjutkan live. Sebentar. Astagfirullah. Nah, kembali dalam bahasan jamaah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kalimat yang tadi sempat tertunda. Kalimatnya begini jamaah. Siapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah, tidak ada hadiah yang lebih indah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba setelah imannya kecuali istiqomah. Jadi harta termahal itu ternyata bukan hanya sekedar perhiasan dunia, tapi justru harta termahal yang Allah karuniakan untuk seorang hamba setelah imannya adalah istiqomah. Hadirin, apa jamaah jadinya kalau kita tanpa iman?
Kita beramal salih, kita sholat, tapi kalau kita nggak beriman, apa ya sholat kita diterima? Sedangkan syarat diterimanya amal nomor satunya adalah iman. Makanya kalau kita dianugerahi beriman sama Allah, beriman sama Rasulullah, yakin hadirin bahwa itu yang terbaik hadiah dari Allah yang Allah karuniakan sama kita. Jadi hadiah nomor satu itu, kalau Allah mencintai seorang hamba, belum dulu Allah bagi padanya dunia, belum dulu Allah bagi padanya harta, jabatan, kekuasaan, atau apapun itu terkait perhiasan dunia semata. Tapi kalau Allah mencintai seorang hamba, yang Allah bagi padanya paling pertama adalah iman. Nomor duanya adalah istiqamah. Yang tadi yang kami bahas, tidak ada hadiah dari Allah yang paling baik kecuali iman, kemudian istiqamah. Allah bagi iman, Allah bagi istiqamah. Sama siapa yang Allah mau, sama siapa yang Allah kehendaki. Ketika betul-betul hadir di tengah relung hati mereka iman, istiqamah, dan mereka menjalani hari-harinya, faqadih tadau, Allah pasti akan beri petunjuk. Ini ayatnya. Kita lanjut ke penggalan kalimat berikutnya hadirin. Di garis bawahi penggalan kalimat kedua. Wa in tawallau fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Wa in tawallau, di garis bawahi wa in tawallau. Dan kalau kamu berpaling dari keimanan, kalian gak mau beriman, kalian gak mau sholat, kalian gak mau taat sama Allah, kalian gak mau mentaati baginda Rasulullah SAW, kalian malah bermaksiat kepada Allah, padahal Allah yang memberikan nikmat kepada kalian. Hum fi shiqaq fa innama hum fi shiqaq. Kalau kamu berpaling dari kebenaran, kalian malah mendekat kepada kebatilan, fa innama hum fi shiqaq, sesungguhnya kamu berada dalam permusuhan. Siapa yang memusuhi kita? Allah. Hadirin, dimusuhi sama orang yang punya power saja sudah cukup menelangsakan kita jemaah. Kalau ada orang punya power, ini orang punya power memusuhi kita, duh jemaah, hidup gak tenang. Ini baru dimusuhi manusia. Apalagi kalau kalimatnya fa innama hum fi shiqaq. Kalau kamu berpaling, fa innama hum fi shiqaq, maka sungguh kamu sedang dalam permusuhan dengan Allah. Allah musuhin kita. Hadirin, dibenci orang Garung, pindah. Wadah Selintang siap menerima tanpa mengungkit siapa Anda. Anda nggak diterima di Wonosobo, pindah ke Jakarta. Jakarta nggak tahu apa yang kalian kerjakan di Wonosobo. Indonesia nggak nerima Anda, pindah ke Australia, beres. Australia nggak nerima, pindah ke Amerika, beres. Tapi kalau buminya Allah, mohon maaf, tapi kalau Allah yang nggak nerima kita, Allah yang benci kita, pertanyaannya kita mau pindah kemana hadirin? Mau pindah ke planet Mars? Planet Mars punyanya Allah. Mau pindah kemana? Apakah ada tempat buat kita kalau kita udah dibenci sama Allah? Nggak ada. Siapa orang-orang yang Allah benci? Fa in tawallau, yaitu orang-orang yang berpaling, balik kanan. Dan dia orang-orang yang berpaling itu orang-orang yang Allah benci mereka. Allah menyatakan permusuhan sama mereka. Fa innama hum fi shiqaq, sesungguhnya mereka dalam permusuhan. Fasayakfikahumullah, sungguh Allah akan memelihara kalian semua dari orang-orang yang berbuat kekufuran. Kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala akan memenangkanmu atas mereka yang kufur. Memenangkanmu ini siapa berarti? Kaum muslimin. Jadi Allah udah berfirman di dalam ayat ini, kaum muslimin akan dimenangkan. Kaum muslimin akan dimenangkan atas mereka. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan, telah mengabarkan kepada kami Ziyad bin Yunus telah berkata kepada kami Ibnu Abi Nu'aim, dan seterusnya mengatakan bahwasanya Mushaf Utsman berada dalam kamarnya ketika beliau terbunuh, lalu tercipratlah darah pada lembaran yang bertuliskan ayat fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim, maka Allah akan memeliharamu dari mereka dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi jamaah, 4 khulafaur rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar,
Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. 1 wafatnya biasa, 3 wafatnya syahid terbunuh. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali wafat syahid terbunuh. Waktu Sayyidina Utsman bin Affan terbunuh, kita tahu ya, Sayyidina Umar bin Khattab terbunuh karena ditusuk. Pisaunya itu beberapa mata, nggak cuma 1 mata. Setelah ditusuk waktu sholat subuh mengimami Sayyidina Umar, di belakangnya itu ada orang yang menyembah api, Majusi, Abu Lu'lu'ah al-Majusi, namanya Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Terus kemudian beliau menyelinap masuk di barisan kaum muslimin. Waktu itu gelap luar biasa, belum ada penerangan, ada api tapi terbatas. Ditusuk Sayyidina Umar ketika mengimami sholat subuh, diputar kemudian set sampai ususnya Sayyidina Umar bin Khattab putus. Sampai dalam sebuah asar riwayah, Sayyidina Umar bin Khattab minum susu, keluar dari ususnya. Minum susu, keluar dari ususnya. Gak lama setelah itu beliau wafat selang 3 hari. Sayyidina Umar. Sayyidina Utsman sama, ketika beliau sedang tilawah baca Al-Quran, lagi tilawah sampai ayat ini, ketika itu terus kemudian dibunuh, set, dan darah daripada Sayyidina Utsman bin Affan terciprat ke kalimat fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Allah akan menjadi pecukup bagimu, Allah akan menjadi pelindung bagimu, Allah akan menjauhkanmu dari mereka-mereka yang kufur. Wa huwas samiul alim. Allah Maha mendengar lagi Maha alim mengetahui. Wa huwas samiul alim. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi hadirin, para pejuang-pejuang di jalan Allah wafat mati dalam keadaan syahid. Beliau itu memang cita-citanya itu, iskariman au mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Itu cita-cita beliau. Kaum muslimin harus punya cita-cita yang sama untuk hidup mulia atau mati syahid. Minimal niat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sa'alallahu ta'ala syahada bisidq ballaghahu Allahu manazil syuhada wa in mat ala firashi. Sesiapa yang dia meminta kepada Allah supaya mati dalam keadaan syahid, maka Allah akan sampaikan dia pada derajat mati syahid. Wa in mat ala firashi, walaupun dia mati di atas ranjangnya. Artinya walaupun kita wafat, walaupun kita mati di atas ranjang kita, kalau kita sudah minta kepada Allah mati syahid dengan jujur, Allah sampaikan derajat mati syahid. Allahu akbar walillahil hamd. Ini hadirin. Ayat berikutnya silahkan dilihat. Sibghatullah. Adapun makna sibghah, artinya Ad-Dhahhak meriwayatkan dari Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, pakar tafsir terbaik dunia ini, mengatakan makna sibghah yakni agama Allah. Sibghatullah. Ada juga pendapat ulama yang lain, celupan Allah. Juga Ikrimah, Ibrahim, Al-Imam Hasan Al-Basri, Qatada, Imam Mujahid, Ad-Dhahhak, Abdullah bin Katsir, Atiyah bin Al-Awfi, Ar-Rabi bin An-Nas, As-Su'di, dan yang lain-lain juga berpendapat serupa bahwa sibghatullah yang dimaksud adalah agama Allah, yakni Islam. Sibghatullah, Islam. Wa man ahsanu minallahi sibghah, dan agama siapa yang lebih baik daripada agamanya Allah? Islam. Wa nahnu lahu 'abidun, sedangkan kita adalah seorang hamba. Wa nahnu lahu 'abidun. Hadirin, ayat ini mengingatkan kita untuk sadar fungsi seorang hamba, bahwa kita ini hamba. Makna hamba itu kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah budak. Kita ini hamba dari seorang tuan raja, bukan seorang. Kita adalah hamba dari Sang Maha Raja, Allah maksudnya. Maka sudah semestinya kalau seorang budak, dia manut kepada tuannya. Sudah semestinya kalau seorang hamba, dia manut kepada Rabbnya, Allah. Wa nahnu lahu 'abidun, ini kalimat menegaskan kita ini hamba, dan kita harus mengakui jawatan kita adalah seorang hamba. Kita bukan owner sejatinya. Oke, mungkin kita owner tapi kita hamba. Kita bukan guru sejatinya. Oke, kita guru menurut pandangan manusia tapi kita hamba. Kita bukan direktur. Oke, kita direktur pandangan manusia tapi sejatinya kita hamba. Nama kita ini loh hadirin,
Nama kita ini kan sama. Nama kita apa? Abdullah. Nama kita itu Irfan Rizky Hadi Winarso Agus Prayono. Agus Prayono apa? Agus Pranoto mas? Agus Cahyono. Itu kan nama pemberian orang tua, tapi nama hakikatnya Abdullah. Irfan Abdullah, Hadi Abdullah, Agus Abdullah. Irfan hambanya Allah, Hadi hambanya Allah, Agus hambanya Allah. Karena setiap manusia itu hambanya Allah, dan dia harus sadar ayat ini, wa nahnu lahu abidun, dan hanya kepada Allah sajalah kami beribadah. Karena kami abid, hamba. Hanya kepada Allah sajalah kita menghamba. Wa nahnu lahu abidun. Ya Allah, kami hanya kepada Engkau menghamba, kami nggak menghamba kepada yang lain. Sayangnya realita di depan mata, kadang manusia masih menghamba kepada manusia. Manusia masih menghamba kepada harta, manusia masih menghamba kepada jabatan, manusia masih menghamba kepada kuasa, manusia masih menghamba kepada dunia. Padahal sejatinya harus seorang hamba menghamba hanya kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku, semuanya lillahi rabbil alamin. Hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Ada solatku untuk manusia? Nggak ada. Ibadahku untuk manusia? Nggak ada. Hidupku untuk kerjaanku? Nggak ada. Matiku untuk bisnisku? Nggak ada. Hidup matiku untuk perusahaanku? Nggak ada. Yang ada adalah qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tulis di kolom komentar, itu tadi Quran surah Al-An'am ayat 162. Al-An'am 162. Kita ini semuanya harus setuju, menunjukkan atas apapun yang dilakukan untuk Allah, bukan yang lain. Termasuk ini loh hadirin, perkara-perkara ngajar begini ini kan juga kalau salah langkah bisa salah juga. Ngajar tujuannya apa? Hadirin yang live streaming dari rumah, selamat datang, selamat bergabung, semoga Allah muliakan selalu insyaallah biidznillah. Live streaming tujuannya apa nih? Cari jodoh, siapa tahu ada yang komen-komen nanti jadi jodoh saya. Kalau cuma sekedar itu, kata Rasulullah SAW, man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, kalau kamu hijrahnya cuma karena dunia yang mau kamu raih, awimra'atin yang kiuha, atau cuma karena perihal imra'ah, perempuan yang kiuha, yang kamu mau menikah dengannya, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, ya kalian mah hijrahnya cuma dapat itu aja, dunia ya cuma sekedar dapat dunia, jabatan cuma sekedar dapat jabatan, perempuan hanya cuma sekedar dapat perempuan, tapi dia nggak dapat ridhonya Allah, nggak dapat cintanya Allah, rahmatnya Allah, berkahnya Allah, kasih sayangnya Allah, nggak dia dapat. Sayang jamaah, sudah capek-capek, gelap-gelapan, motornya berjalan sampai ke Masjid Fatimah Garo, lah kok salah niat, sayang. Capek hadirin, sudah mah terus kemudian mencatat, nulis, udah mah buku habis beli lagi buku yang baru. Salah niat. Niatnya cuma karena yang penting formalitas, nyatet aja. Nggak ada sama sekali wa nahnu lahu abidun di sana, nggak ada artinya apa-apa di mata Allah. Makanya kan kalimatnya wa nahnu lahu abidun, dan hanya kepada Allah sajalah abidun, aku menyembah, bukan yang lain toh. Mana hanya kepada Allah, tujuan fokus utamanya Allah, dan itu yang paling Allah pinta dalam setiap kali kita beramal salih. Wa ma umiru
wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah Allah perintahkan kita kalau kita mau beramal salih kecuali Allah minta kita mukhlishina lahuddin, betul-betul murni, ikhlas, seikhlas-ikhlasnya hanya berharap wajah Allah, ibtigha'a mardhatillah. Wa nahnu lahu abidun, dan hanya kepada Allah sajalah kami menyembah. Wa nahnu lahu abidun. Setiap kita harus punya pegangan kalimat ini. Wa nahnu lahu abidun. Rasulullah ditawari dunia. Datang pemuka-pemuka Quraisy kepada Rasulullah SAW. Muhammad, kamu tuh mau apa sih? Muhammad, kamu mau harta? Kami pemuka-pemuka Quraisy kumpulkan harta. Kami terkumpul hartanya sekian banyaknya, kami serahkan pada Muhammad kalau kamu mau harta. Tidak, Nabi Muhammad nggak mau harta. Muhammad, kamu mau apa sih? Kalau kamu mau nikah dengan perempuan yang paling cantik, pilih siapa yang paling cantik di kota Mekah ini. Kami fasilitasi pernikahanmu, walimahanmu, pestamu. Kami buat 7 hari 7 malam non-stop. Bahkan kalau mau dibuat lebih daripada itu, kami siap. Kami yang biayai, kami mendanai, kami yang membiarkan engkau memilih siapa yang ingin kau nikahi. Enggak, bukan itu yang Nabi Muhammad cari sallallahu alaihi wasallam, bukan itu. Ditanya lagi yang ketiga, Muhammad, kamu mau apa sih? Mau kekuasaan? Kalau yang kamu cari dengan dakwahmu mensyiarkan agama Allah cuma karena kekuasaan, kami siap memberikan kekuasaan kami kepadamu. Nabi Muhammad mau terima nggak? Tidak, nggak diterima sama Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada kalimat luar biasa jemaah. Sallallahu alaihi wasallam, baginda mulia terus mengatakan, kalaulah matahari ada di tangan kananku dan rembulan ada di tangan kiriku, aku punya maksudnya dunia dan semua isinya ini, lalu disuruh berhenti mendakwahkan kalimat tauhid la ilaha illallah, agar manusia yang tadinya menghamba kepada manusia, menghamba kepada berhala, berhenti dari berbuat syirik, bertauhid kepada Allah. Tetap tidak akan pernah aku berhenti untuk menyerukan la ilaha illallah. Itu kan, kalau matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, tidak pernah membuat Nabi berhenti untuk menyampaikan dakwah ini. Berhenti, tetap ngajak orang. Lah hadirin, kita mah juga lagi cepet banget nyerahnya jemaah. Baru ngajak orang sekali, udahlah, mutung lah, besok nggak usah diajak lagi. Loh, Nabi Nuh itu dakwahnya berapa tahun? 950 tahun. 100 tahun dapat berapa? 950 tahun dakwahnya Nabi Nuh cuma dapat berapa orang? 9. Ada yang mengatakan 10, paling banyak mengatakan 11. Kita taruhlah tengah-tengah 10 lah. 950 tahun berdakwah. Ini bukan dakwah lagi 4 tahun, 5 tahun ya jemaah. Berdakwah 950 tahun. Cuma dapat 10 orang katakanlah. Berarti 100 tahun cuma dapat berapa orang? 1 orang. Nyerah? Enggak sama sekali. Enggak ada kata-kata nyerah. Karena yang diserukan ini kalimat mulia, la ilaha illallah wa nahnu lahu abidun. Ya, hanya kepada Allah aja kita menyembah. Itu kan makna la ilaha illallah, yakni la ma'budu bihaqqin illallah. Enggak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka fokus kita hanya kepada Allah, hidup kita untuk Allah, mati kita untuk Allah, dan seterusnya. Terakhir, sebelum tanya jawab, qul atuhajjunana fillah wa huwa rabbuna wa rabbukum. Apa kamu tuh mau mendebat? Apa kamu tuh mau berdebat sama saya soalan Allah?
Padahal Allah Rabbku dan Rabbmu. Rabbuna wa Rabbukum. Lah kamu kurang kerjaan banget ya. Kenapa kamu mau mendebat tentang Allah? Hadirin, Allah yang namanya Tuhan itu harus punya sifat. Salah satu sifatnya adalah laisa kamitslihi syai'. Enggak boleh serupa dengan sesuatu apapun. Itu salah satu sifatnya Allah kan. Yang namanya Tuhan kan begitu. Sang pencipta masa sama dengan yang diciptakan? Kan enggak mungkin. Masa pencipta sama dengan yang diciptakan? Kan enggak mungkin, hadirin. Karenanya kita meyakini Allah adalah Rabb kita. Dan mereka pun sebenarnya tahu, tapi mereka enggak jujur. Mereka tahu Allah Rabb mereka juga. Allah yang menciptakan mereka, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan Nabi Isa, Allah yang menciptakan Nabi Musa, Allah yang menciptakan segala dunia dan semua isinya beserta perlengkapan perhiasannya di langit-langitnya dan semua di alam semesta ini. Allah yang cipta. Allah yang cipta. Tapi tahu nggak kita bahwa Allah adalah betul Rabb kita? Sebagian ada yang hanya sekedar oh ya, tapi terus maksiat kepada Allah. Kalau dia kenal Allah, dia nggak mungkin memaksiati Allah karena dia tahu Allahnya maha memantau, Allahnya maha mengawasi. Kenapa kalian hendak sibuk memperdebatkan tentang Allah? Padahal wa huwa rabbuna wa rabbukum. Allah adalah Tuhan kami, Allah adalah Tuhan kalian. Walana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Ya sudah, kalau kamu terus mendebat, lana a'maluna walakum a'malukum. Ini prinsip. Punya prinsip ini ya hadirin. Lana a'maluna, apa artinya lana a'maluna? Bagi kami amalan kami. Walakum a'malakum, dan bagi walakum a'malukum, dan bagi kalian amal-amal kalian. Prinsip kami punya amal, kalian punya amal. Ini menjadi prinsip yang dipegang dan harus kita betul-betul berpegang pada prinsip ini. Kalau dalam Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Bagi kami, bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Lana a'maluna walakum a'malakum, artinya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah. Demikian pula kalian berlepas diri dari apa yang kami sembah. Dan itulah statementnya seorang muslim. Dia mengajak orang dalam kebaikan. Mau beriman silakan, enggak mau beriman silakan. Lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amalan-amalan kami, bagi kalian amalan-amalan kalian. Dan kita kan akan dihisap berdasarkan apa yang kita amalkan toh. Apakah dihisap berdasarkan yang diketahui? Iya, tapi lebih-lebih kita akan dihisap sesuai dengan apa yang kita amalkan. Kalau tahu doang nggak diamalin, nggak dihisap, kecuali ilmunya dipertanggungjawabkan. Tapi kita dihisap tuh berdasarkan amal. Amal apa yang diperbuat? Pagi, subuh sampai syuruk, ngapain? Setelah sholat subuh lanjut tidur. Setelah sholat subuh malah terus kemudian unproduktif, nggak produktif. Atau mau ngapain? Setelah sholat subuh kerja, dalam pekerjaan, lalu kemudian membuat ABC segala macam dalam tanggung jawab pekerjaannya. Oke. Itu kan ditanya, kata Rasulullah SAW, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba. Kalian tidak akan pernah geser kakinya pada hari kiamat hatta tus'alu au yus'alu an arba, sampai kalian ditanya tentang 4 hal. Yang pertama, an umrihi fima afna. Umurmu dihabiskan untuk apa? Udah setua ini, habis buat apa umur kita? Kita udah senja hadirin, udah 20, 30, 40, 50, udah senja. Habis buat apa waktu kita kemarin? Ditanya nanti. Yang kedua, wa an ilmihi fima fa'al. Ilmu diamalin atau enggak? Ilmu diajarkan kembali atau enggak? Atau ilmumu hanya sekedar koleksi-koleksi di benakmu saja? Ilmu cuma jadiin koleksi. Buat apa hadirin ilmu dikoleksi?
Buat apa gelar panjang-panjang tapi nggak pernah mau mengajarkan kepada sesama, nggak pernah menghadirkan manfaat untuk sesama. Masyarakat tak butuh gelarmu akademis. Kalau dalam bidang mau berkarir di akademik, bisa gelar dibutuhkan. Doktor A, esos MAG, oke. Tapi kalau misalkan di masyarakat, dan apakah terus di akademik juga kita main mentang-mentang titel, kita bermain di titel aja? Enggak juga. Tetap ada kontribusi apa yang bisa kita berikan. Ditanya tentang ilmu, maka bukan tentang sepanjang apa gelar yang kita punya, tapi apakah kita bisa menjadi orang yang besar manfaatnya untuk sesama. Bukan tentang seberapa pintar dan cerdasnya Anda, tapi apakah kecerdasan dan kepintaran Anda itu bisa Anda komunikasikan kepada masyarakat, bisa Anda bahasakan di tengah kaum muslimin. Umat itu butuh jembatan agar ahli ilmu itu bukan hanya sekedar pintar untuk dirinya sendiri, tapi ia juga pintar mentransfer ilmunya ke tengah-tengah masyarakat. Makanya teman-teman, kalau ada yang menonton, menyaksikan, mohon izin, ada gurunda-gurunda kami, kiai-kiai kami sedang menonton, ustadz-ustadz kami di Muallimin Jogja, pondok kami tercinta yang nonton mungkin ada, atau mungkin ada para ulama yang sedang menyaksikan tayangan ini, para ustadz-ustadz, atau teman-teman yang sekarang lagi belajar di Madinah, di Mesir, di manapun teman-teman berada, jangan lupa belajar public speaking. Belajar public speaking. Ilmu cerdas, tapi kalau kita gagal mentransfer kepada masyarakat, akhirnya tidak bisa kecerdasan itu ditransfer dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Maka mohon izin gurunda-gurunda yang sudah Allah titipkan ilmu kepada sahabat semuanya, belajarlah public speaking. Jangan remehkan, belajar ilmu tentang menyampaikan, komunikasi, retorika, belajar. Agar ilmu yang luar biasa yang Anda miliki, yang sahabat miliki, yang ayah bunda miliki, itu bisa dihantar dengan baik ke tengah-tengah permukaan. Luar biasa, dihantar dengan baik ke tengah-tengah permukaan masyarakat supaya nanti bisa nyaman menerimanya. Kita tahu ilmu kita tinggi, kita doktor, tapi ya jangan juga di tengah-tengah para petani, di tengah-tengah para yang awam berbahasa dewasa ini, kita melihat sesuatu yang intangible. Intangible apa? Intangible itu petani ya agak-agak bingung, ini apa intangible. Anda berbicara gitu di akademik, di kampus, universitas, oke. Tapi di tengah masyarakat awam, sesuaikan bahasanya. Kalau dalam Al-Quran surah daripada surah Ibrahim ayat yang keempat, bilisani qaumihim, berbahasalah sesuai dengan bahasa kaumnya. Lihat kaum kita tuh siapa, mad'unya kita siapa. Jadi ini loh hadirin juga yang gak boleh dilupakan. Terus pelan-pelan mohon pertolongan kepada Allah. Sesungguhnya semua ini titipan Allah. Bisa menyampaikan ya titipan Allah. Tapi kan pelan-pelan itu semua ada ilmunya dipelajari. Lawong Nabi Musa aja minta kok sama Allah, ya kan? Nabi Musa minta gak sama Allah? Minta. Al-Quran surah Taha, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani. Ya Allah, angkatlah kekeluhan dari lisanku ini, yafqahu qauli, agar mereka mudah memahami, mudah mencerna, mudah mengamalkan setiap perkataanku. Nabi Musa aja berdoa sama Allah, ya Allah beri hamba kemampuan public speaking yang baik. Kan bahasanya begitu kan? Ya Allah, angkat kekeluhan dari lisanku. Ya Allah, buat lisan hamba ini bisa menghantarkan ilmu yang Engkau titipkan kepadaku, supaya mereka mudah faham. Ngerti gak ibu-ibu? Paham? Paham hadirin? Enggak, wah kacau ya mah.
Paham. Penghantarnya itu hadirin komunikasi. Bahkan seorang dokter terbaik pun, Ustadz itu kan butuhnya buat guru doang. Enggak, dokter terbaik pun pernah bilang, ilmu yang gak boleh seorang dokter lupakan adalah ilmu komunikasi sama pasien. Bahkan sekelas dokter butuh komunikasi. Kita semua hidup butuh komunikasi jamaah. Kita hidup butuh komunikasi. Apa rasanya seorang pasien begitu orang tuanya sakit, dioperasi, bilang sama dokternya, "Dok, bagaimana keadaan orang tua saya?" "Alah, udah mah bentar lagi mati." Gimana Mas Adi dapat dokter kayak gitu Mas Adi? Wah, cara bahasainnya itu loh jamaah. Tapi kalau yang kedua, "Dok, gimana keadaan orang tua kami?" "Alhamdulillah, tadi kami beserta tim sudah berikhtiar semaksimal mungkin. Mari kita tawakal kepada Allah ya Bapak Ibu setelah ikhtiar terbaik. Mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik dan yuk kita menerima takdir Allah dengan sabar, ikhlas, ridho." Pasti beda penerimaan pasien yang diutarakan dengan komunikasi dokter pertama dan dokter kedua. Inilah hadirin, gak boleh dilupakan. Kembali kepada perkataan, lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amal-amal kami, bagi kalian amal-amal kalian. Yuk fokus beramal untuk diri sendiri dulu. Perlahan kita pendarluaskan beramal untuk pihak lain, atau kita ngajak orang lain. Dan jangan sibuk menghisap amal-amalnya orang. Lawang amal kita aja juga belum benar. Jangan sibuk sama aibnya orang. Kita juga punya aib. Kalau orang itu punya aib, kita juga punya aib kan. Orang itu gak mau dibongkar aibnya, kita juga gak mau dibongkar aibnya kan. Karena ya hadirin, mereka amalan mereka silakan, kita amalan kita hayo. Tugas kita ngajak kepada hidayah. Jadilah penghantar hidayah. Dan hadirin jamaah TikTok, YouTube, Instagram, jadilah penghantar hidayah itu, kata Rasulullah, liyuballighu syahidul ghaib, riwayat Bukhari. Dengan cara, gimana cara menghantar hidayah? Kata Rasulullah di hadis Bukhari, liyuballighu syahidul ghaib. Dengan cara, hendaknya kalau kamu hadir, beritahu kepada yang tidak hadir. Caranya, screen video ini sebarluaskan, rekam layar sebarluaskan, potong videonya bukan untuk tujuan-tujuan yang lain ya, tapi tujuannya untuk syiar agama Allah. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ciri hati bertakwa itu yu'azzim, suka membesarkan sya'airallah, syiar agama Allah. Kita tahu amalan kita ini kan terbatas, maka kita harus bisa mensyiarkan sebaik-baiknya syiar sebatas kemampuan kita. Hadirin, mohon izin, kalau jamaah melihat ada potensi ini kebaikan sebenarnya bisa tersebar luas nih, sebar luas jamaah. Jangan kebaikan itu dipersempit hanya untuk kita-kita aja, tapi kalau bisa diperluas. Mas Hadi ceramah di hadapan jamaah, ada 20 orang. Kalau bisa diperluas, atas pertolongan Allah Mas Hadi ditonton sampai misalkan 50, 70. Jangan dipersempit cuma sekedar dinikmati 20 orang aja, diperluas. Itulah hadirin makna yu'azzim sya'airallah, agungkan syiar agama Allah. Kalau bisa dibesarkan, kenapa harus diperkecil? Kalau bisa diluaskan, kenapa harus dipersempit? Syiarkan, sebarluaskan. Dan ingat, kita akan dihisab berdasarkan amal-amal kita. Lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amal-amal kami, bagi kalian amal-amal kalian. Wa nahnu lahu mukhlisun. Dan kami hanya kepada Allah sajalah kami mengikhlaskan hati. Wa nahnu lahu mukhlisun. Yang pertama, wa nahnu lahu
abidun, hanya kepada Allah kami menyembah. Yang kedua, wa nahnu lahu mukhlisun, hanya kepada Allah sajalah kami mengikhlaskan hati. Ikhlas hati kita, lapang jiwa kita, tentram hidup kita, nyaman episode demi episode yang kita jalani, insya Allah. Barakallahu fikum. Sahabat TikTok, YouTube, Instagram, terima kasih banyak sudah berkenan membersamai. Tanpa mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim kami, belum bisa menyebut nama jamaah satu persatu. Semoga Allah melancarkan rezeki jamaah sekalian, online maupun offline. Keluarganya semakin sakinah mawaddah warahmah, online maupun offline. Anak cucunya tambah salih salihah, keturunan ahli sujud, ahli ruku, ahlul Quran, ahli sedekah sampai hari kiamat kelak, dan ahli dalam kebaikan. Dan semoga kita semua berkumpul di dunia, berkumpul kembali di surga, amin ya rabbal alamin. Kalau ada di antara sahabat TikTok dan sosial media lainnya, ada yang berkenan untuk bergabung di grup WhatsApp kajian saya, sahabat UIR, sahabat bisa tap link di bio, sebut namanya, asal kotanya, asal negaranya. Barakallahu fikum.